Kita lanjutkan masalah yang melibatkan trigonometri, yaitu bagian B, yaitu jurusan 3 angka ya. Nah, jadi kita ambil contoh soal ya, apa yang dimaksud dengan jurusan 3 angka, kita ambil contoh ya. Sebuah perahu berangkat pukul 10.30 WIB dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan arah 0,45 ya, karena dia jurusan 3 angka jadi dibikin 3 angkanya, bisa sama saja ini 45 derajat ya, dengan kecepatan tetap ya 50 km per jam. Oke, tiba di pelabuhan B pukul 12 WIB ya. Nah, istirahat di pelabuhan B, istirahat selama 30 menit. Melanjutkan perjalanan ke pelabuhan C. Ya, ke pelabuhan C dengan arah 150 derajat. Dan tiba di pelabuhan C pukul 15.30 WIB. Oke ya, sudah ya. Kemudian dengan kecepatan tetap ya, dengan kecepatan yang sama. Lalu ditanyakan berapakah jarak terdekat pelabuhan A ke pelabuhan C. Oke ya. Nah, kita perhatikan kalau kita gambarkan ya, anggap aja titik awalnya adalah pelabuhan A ya. Nah, kemudian dia berangkat dengan jurusan 3 angkanya adalah 45 derajat. Nah, 45 derajat ini dihitung dari utara ya. Jadi perhitungannya selalu utara ya. Nah, berarti tarik ke sini 45 derajat seperti itu ya. Nah, ke pelabuhan B ya. Nah, kita lanjutkan yang B. Ini 45 derajat. Nah, kemudian dilanjutkan lagi dari pelabuhan C dengan 150. Nah, ini C, kita tarik juga utaranya. 150 tuh sekitar ini ya, kalau kita putar ya, sekitar seperti ini. Lebih kurang nggak sampai 180 ya, kita tarik seperti ini. Nah, ini 150-nya. 150 berarti ini adalah pelabuhan ini B ya, ini yang C-nya. Nah, jadi jarak terdekat dari A ke C ini yang ditanyakan. Nah, terbentuk segitiga. Kita ketahui kalau ini 45 ya, kalau ada dua, ini garis lurus ya. Kalau ada dua garis lurus, ini utara ke utara kan lurus, dipotong oleh sebuah garis, maka ini sudut 45 derajat, berarti ini adalah, karena mereka ini adalah pelurus ya, 45 berarti ini 135 derajat ya, oke ya. Sudah tahu itu ya. Nah, sekarang kalau 135 ini 150. Karena ini adalah maka sudut B itu sama saja apa?
360 derajat karena satu putaran penuh ya, satu putaran penuh dikurang 135 ditambah 150. Maksudnya 360 dikurang 6 kurus 135 plus 150. Artinya 360 dikurang ini 135 tambah itu 185 ya. 185. Ini hasilnya adalah 75 derajat ya. 75 derajat. Nah, kita gunakan dengan menggunakan apa? Aturan cos ya. Untuk menentukan ACI pasti aturan cos. Nah, sekarang kita lihat dari A ke B. A ke B itu waktu yang diperlukan dari pukul 10.30 sampai 12. Berarti dari 10.30 WIB sampai dengan 12 ya. Itu adalah 1 jam 30 menit atau sering dinyatakan adalah sama dengan 1,5 jam ya. 1,5 jam ya. Nah, oke. Lalu kecepatannya tadi apa? 50 km per jam. Sehingga kalau jaraknya S itu adalah apa? Kecepatan dikalikan waktu ya. Ini di fisika ya. Berarti 50 km per jam dikali dengan waktunya adalah 1,5 jam. Hasilnya adalah 75 km. Nah, ketemu 75 km, berarti ini 75 km. Nah, sekarang yang B ke C itu dari dia istirahat ya setengah jam, berarti 12.30 sampai dengan 15.30. Berarti waktunya adalah 3 jam ya. 3 jam ya. Dari 12 sampai 15 adalah 3 jam. Oke ya sudah. Lalu jaraknya karena kecepatannya sama berarti V kali T. Berarti 50 km per jam dikalikan 3 jam. Hasilnya adalah 150 km ya. Jadi ini adalah 150 km. Oke ya. Sudah ketemu ya. Nah, sekarang karena kita tahu B-nya adalah 75, maka kita ingat rumus apa? Ini kan C-nya, ini yang A-nya ya di depan. Maka ini dicari adalah B. Jarak A ke C itu sama saja dengan B. Berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat kurang 2 kali A kali C cos theta. Theta-nya adalah 35, B kuadrat. A-nya adalah 75 kuadrat. C-nya adalah 150, maaf ya, kebalik ya, 150 kuadrat ditambah C-nya 75 kuadrat dikurang 2 kali 150 kali 75 cos 75. Ya. Ini hasilnya 22.500 ya, oke. 75 dikalikan 75 itu 5.625. Ini 2 kali 150 kali 75, ini aja ya, dikalikan dengan cos 75 itu 0,259 ya. Hasilnya ini 225. Ini pembulatannya ya. Tambah 5.625 dikurang 150 kali 5 dan seterusnya, hasilnya adalah 5.827,5. Nah, kalau kita jumlahkan B-nya ini adalah 22.297 ya, 0,5. Kalau kita ini B kuadratnya ya, B kuadrat. Jadi B-nya itu sendiri adalah akar dari 22.297,5. Kita bulatkan menjadi 149,3 km. Nah, jarak B-nya itu adalah sama saja dengan apa? 149,3 km. Jadi kita gunakan untuk jurusan 3 angka ini kebanyakan adalah menggunakan aturan cos ya. Tapi kalau menentukan luas kebanyakan menggunakan aturan sin. Nah, itu ya contoh soalnya. Kita akan mencoba menjawab soal latihan ya. Latihan 4. Itu ada 5 latihannya, yaitu ada 5 soal PG dan yang lainnya esai. Kita coba menjawab yang PG-nya. Nah, soal yang pertama di sini Aryo berkendaraan sejauh 20 km dengan arah
0,20 derajat ya. Dan dari tempat yang sama Bambang berkendaraan sejauh 12 km dengan arah 140 derajat. Jarak Aryo dan Bambang adalah oke ya. Nah sekarang kita coba ya. Misalnya ini titik awal mereka ini kita sebut P. Maka kalau 20 derajat kita hitung dari utara ya. Ini 20 derajat tuh segini ya, anggap aja. Nah ini yang si A ya. Nah ini 20 derajat. Oke ya. Kemudian ditarik tempat yang sama dengan arah 140 derajat. Berarti 140 derajat kita hitung dari sini 20. Oke, 140 derajat ini ya. Anggap aja di sini. Ini Bambangnya. Ini tadi sejauh 20 km. Kemudian Bambangnya 12 km. Jadi yang ditanya adalah jarak Aryo dan Bambang. Nah, kita perhatikan bahwa ini 140 ya. Dari sini. Maka ini adalah, kalau ini 20, ini 140, maka ini adalah 120. Nah, sehingga kita lihat bahwa ada segitiga ya. Segitiga seperti ini. Ini segitiga V, A. Ini ya. Ini yang B-nya. Kalau kita keluarkan, ini jadinya ini tadi berapa ya? 120. Ini 20. Ini adalah 12. Gunakan apa? Aturan cos. Ini kita sebut P. Ini kita sebut A-nya. Ini kita sebut dengan B. Maka V kuadrat adalah apa rumusnya? Rumusnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB cos. Ini 120 ya, 120. A kuadratnya adalah 20 kuadrat. Maaf ya, 12 ya. 12 kuadrat tambah 20 kuadrat dikurang 2 kali 12 kali 20 kali 20. Cos 120 adalah min setengah ya. Ini berarti 144 ditambah 400. Ini karena ini min ya, min kali min jadi plus 1 ya. Berarti sama saja dengan 12 kali 20 ditambah 240. Kalau kita hitung ini hasilnya adalah 784. Itu V-nya, V kuadratnya ya. Maka V-nya sendiri adalah P-nya adalah akar 784. Akar dari 784 adalah akar 784 adalah 28 km. Nah, kita cek kuncinya. 28 km itu jawabannya adalah E ya. Oke. Yang berikutnya. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 40 mil dengan arah 30 derajat ya dari A. Kemudian berputar haluan dilanjutkan ke pelabuhan C sejauh 60 mil dengan arah 150. Jarak terdekat dari A ke C. Oke ya. Nah, sekarang kita bikin titik A ya, titik A. Dia berangkat dengan arah 30 derajat. 30 derajat kita tarik dari utara. Berarti ini 30-nya ke sana ya. Ke kota B ya. Ingat ya, ini kalau 30 derajat, maka yang ini apa? 150. Karena ini jumlahnya ada prinsip ya, ada sebuah garis sejajar. Ini sejajar ya, utara itu sejajar. Sejajar dipotong oleh sebuah garis lurus, maka itu adalah jumlah sudut yang sehadap adalah jumlahnya adalah 180. Kemudian dia berangkat lagi ya sejauh 150. 150 ini berarti putar ke sini. Nah, ke sini. 150 ditarik dari garis utara ini berarti 150. Berarti arahnya ke sana ya. Ini tadi sejauh 40 mil. Ini adalah 60 mil ya. Nah, 150. Berarti jaraknya ke C. Jadi dicari adalah jarak terdekat. Jarak terdekat adalah kalau kita ambil garis lurus. Ingat, ini tadi berapa tadi? 150 berarti 300. Satu putaran penuh itu adalah 360. Ini sudah 300 berarti sisanya 60. Nah, lalu kita cari
menggunakan ini C ya. Ini tadi namanya ini B ya. Ini garis A, ini garis C. Yang dicari adalah B, garis B. Berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos theta. A kuadratnya adalah 40 mil kuadrat. 60 mil kuadrat. Dikurang 2 kali. Ketukar saya tadi. Ini 60. Ini 40 sama. 20 kali 60 kali 40. Cos 60. Ini adalah 3.600. Ini 40 dikuadratkan berarti 1.600, maaf ya. Dikurang ini setengah ya. Ini kan setengah cos 60 adalah setengah. Setengah kali 2 adalah 1, 60 kali 40 adalah 2.400. Hasilnya adalah kalau kita hitung ini adalah 1.600 ditambah 3.600 tambah 1.600 dikurang 2.400, hasilnya adalah 2.800. 2.800 itu adalah apa? B kuadratnya. Kalau B-nya berarti akar 2.800 sama dengan berarti 400 diakarkan berarti 20 akar 7 mil. 20 akar 7 mil. Kita cek kuncinya. 20 akar 7 mil. Oh, jawabannya dia. Oke. Selanjutnya kita coba soal yang nomor 3. Soal nomor 3. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B sejauh 60 mil dengan arah 0,40 derajat dari A. Kemudian berputar haluan melanjutkan ke arah pelabuhan C sejauh 90 mil dengan arah 160 derajat dari B. Jarak terdekat ya dari pelabuhan A ke C sama ya, soalnya sama. Ini A ya, dari A, pelabuhan A ke pelabuhan B 60 mil dengan itu 40 ya, 40 kita cari ini utara, kita anggap 40-nya ke sana. Ini ya. Ini 40 derajat. Kemudian sejauh ke B ya. Ini 60 mil. Nah, kemudian dari B itu 160 ke C. 160 berarti ini nggak sampai itu ya, hampir 180. Ini ke C, 160 derajat. Ini ke C ya. Dengan jarak 90 mil. Maka jarak terdekat A ke C. Oh, ini saya tulis ini C ya. Ini yang A. Kita cek aja ya 160. Di sini otomatis kalau 40 ini berarti 140. Ini 40, ini 140. Ingat ya. Karena jumlah mereka harus 180. Nah, kalau 140 ini 160 sudah 300. Ya sisanya adalah 60 derajat. Nah, sama ini adalah B-nya. Sama kayak tadi, berarti B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos ini 60. A-nya adalah 90 kuadrat. B-nya adalah 60 kuadrat dikurang 2 kali 90 kali 60. Cos 60 adalah setengah. Dicoret-coret. Ini jadinya 8.100 ditambah 3.600 dikurang 9 kali 6 adalah 5.400. Hasilnya adalah 6.300. Ini yang B kuadratnya. Kalau B-nya sama saja dengan akar 6.300. 6.300 itu sama saja dengan 900 kali 7. 900 kali 7. Berarti 900 bisa dikeluarkan. Berarti 30 akar 7 mil ya. Jadi jawabannya untuk nomor 3 ini adalah 30 akar 7 mil. Kita cek nomor 3. Oke, 30 akar 7 mil. Oke, jawabannya adalah C. Nomor 4. Sebuah kapal berlayar ke arah timur sejauh. Oh ya, oke. Kita ingat kalau jurus arah mata angin. Ini utara, selatan, timur, dan barat. Berarti kita titik di sini. Titik awannya P ya. Kemudian sebuah kapal berlayar ke arah timur. Berarti dia lurus.
Nah, berarti jurusan 3 angkanya pasti apa? 90 derajat ya. Karena dia mengarah ke utara 90 derajat. Dengan jarak 30 mil. Oke. Kemudian melanjutkan perjalanan dengan arah 30. Berarti 30-nya ke atas ya. Ini utara ya, maaf ya ini kurang panjang. Ini utaranya, berarti dia 30 ke atas sana. Nah, ini berarti sejauh 60 mil. Nah, ini kan 90 derajat ya. Berarti kalau ini 30. Nah, jadi kalau kita tentukan jarak, ini Q ya, ini R. Kita sebut R ya. Berarti jarak P ke R, jarak kapal terhadap posisi saat kapal berangkat. Kapal berangkat di P ya. Berarti kita mencari ini titik P yang kita cari, titik Q ya, kita cari. Ini adalah R-nya 30, ini adalah V-nya adalah 60. Maka kita jumlahkan ya. Ini 90 tambah 20 adalah 120. Jadi kalau kita cari ini adalah V kuadrat, untuk mencari Q kuadrat sama dengan Pi kuadrat ditambah R, Pi kuadrat ditambah R kuadrat dikurang 2 kali V kali R cos. Ini cosnya 120 ya. Ini V-nya adalah 60 kuadrat ditambah 30 kuadrat dikurang 2 kali 60 kali 30. Cos 120 derajat adalah min setengah. Min, ini dicoret jadi plus ya. Ini 3600. Ini 900 ditambah dengan 60 kali 30 adalah 1800. Kalau kita jumlahkan 3600 ditambah 900 ditambah 1800 jumlahnya adalah 6300. Oh, sama dengan jawaban tadi ya. Maka Q-nya adalah akar 6300. 6300 itu sama saja dengan 900 kali 7. Jadi 30 akar 7 mil. Oke, kita lihat kuncinya B ya. Nah, yang terakhir kita coba yang nomor 5. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B dengan jurusan 3 angka 90 derajat sejauh 30 km. Kemudian berlayar menuju ke pelabuhan C dengan jurusan 210 derajat sejauh 50 km. Jarak antara pelabuhan C dan A sama ya. Sama soal-soal yang lain. Ini saja titik A. Dia berangkat 90 derajat berarti arahnya ke timur. Ini utara berarti 90 derajat lurus ke sana ya. Ini sejauh 30 km yang B. Kemudian dia berbelok arah, mengarah dengan jarak 210 ke sini ya. Nah, lebih dari 180 berarti ke sini. Sejauh 50 km. Nah, ini yang ke C. Berarti jarak C lagi, AC tadi ya. Nah, kalau ini tadi 90, ini 90, ini 210, berarti sisanya berapa? Sisanya adalah 60 ya. 90 tambah 210 tambah 60 adalah 360 ya. Maka kita mencari B. Ini B ya, ini yang C-nya, ini yang A. Maka B kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2AC cos 60 ya. Ini 60 ya. Sehingga ini A kuadratnya adalah 50 kuadrat. C kuadrat adalah 30 kuadrat. Dikurang 2 kali 50 kali 30 kali setengah. Coret-coret. Ini sisanya ini 2500. Ini 900. Dikurang 5 kali 50 kali 30 adalah 1500. Nah, hasilnya adalah 1900. Ini B kuadratnya. Maka B-nya adalah akar dari 1900. 1900 itu sama saja dengan 100 kali 19. Hasilnya adalah 10 akar 19 km. Kita cek hasilnya 10 akar 19 km. Oh, jawabannya ya E ya. Nah, kita telah menyelesaikan
materi kita tentang masalah yang berkaitan dengan trigonometri. Minggu yang lalu kita telah mempelajari menentukan luas segitiga. Hari ini kita mempelajari tentang jurusan 3 angka.